Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kami hadir di hadapan Anda sekalian dalam program Belajar Islam Live. Dan seperti biasa di setiap hari Kamis kami hadir di hadapan Anda dalam program Belajar Islam Live, dan pada kali ini kami akan mengangkat tema tentang keistimewaan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dan tentunya beberapa hari ke depan kita akan masuki di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Apa keistimewaan yang terkandung di dalamnya? Dan insya Allah akan dibahas oleh narasumber kita yang masih setia mendampingi kami di studio pada kali ini, yaitu Ustadz Abu Fahad Muhammad Nirwan Idris LC MHI. Dan kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini, Ustadz? Alhamdulillah, khair. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak kepada Anda, membuka kesempatan kepada Anda untuk bergabung bersama kami di line SMS interaktif dengan format ketik nama Anda, spasi asal daerah, spasi pertanyaan Anda, kemudian kirim ke 08 2345 444489. Baik, saudara saya, kami persilakan Ustaz untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, yaitu keistimewaan 10 terakhir bulan Ramadan. Fadhil Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Para pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program acara Belajar Islam dalam segmen Fikih Ibadah, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat pembahasan tentang khosais al-ashr awakhir min Ramadan, keistimewaan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Karena memang kalau kita merujuk kepada teks-teks agama, terutama dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kita mendapatkan secara jelas bahwasanya ada nuansa yang berbeda pada 10 hari terakhir. Ini ditunjukkan dengan perhatian yang begitu besar dari Nabi SAW terhadap 10 hari terakhir. Jadi layaknya ketika seorang atlet maraton, ketika sudah semakin dekat dengan garis finish, maka tentu semakin cepat untuk dia berpacu agar bisa menjadi finalis-finalis yang terbaik. Begitulah sebagai seorang muslim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dorongan kepada kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan dari awal sampai akhir. Bahkan semakin dekat dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, maka kita semakin menggenjot kemampuan kita, mengerahkan segala kemampuan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang di sini tentu akan lebih mudah untuk bisa merealisasikan tujuan kita melewati hari-hari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu yang mencapai pada level atau tingkat ketakwaan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa karakteristik atau keistimewaan yang terjadi pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan yang tidak terdapat pada 20 hari pertama di bulan suci Ramadan. Yang pertama, dan ini hal yang sangat masyhur, adalah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Seseorang atau seorang muslim tentu sangat berharap agar kehidupannya mendapatkan begitu banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti walaupun usianya sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sittina ila sab'ina sanah, umumnya 60 sampai 70 tahun saja. Akan tetapi yang sangat spesial bagi umat Muhammad SAW, maka mereka bisa diberikan keberkahan dari sisi usia mereka, terutama dari sisi amalan. Amalan hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim sangat memungkinkan untuk dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah pada suatu tempat atau momen-momen tertentu. Dan di antara momen yang sangat-sangat istimewa untuk mendapatkan pundi-pundi amalan yang begitu besar adalah malam Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Kapan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik untuk menjalankan ibadah pada malam Lailatul Qadar,
maka ia dianggap dari sisi pahala, dari sisi kebaikan, dia telah mengerjakan amal kebajikan selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun 4 bulan. Sangat jarang di antara kita yang usianya sampai 83 tahun. Sampai orang yang sampai pun usianya 83 tahun, kita mengetahui tidak semua diisi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kapan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, pada malam hari, ya, pada saat salat Isya, para sebagian ulama kita salat Isya sampai masuknya waktu fajar, ya, hatta matla'il fajar, sampai masuknya waktu fajar, ini adalah disebut sebagai waktu malam Lailatul Qadar. Hanya satu malam saja, hanya beberapa jam saja, akan tetapi kapan kita bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah padanya, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Makanya kalau kita lihat saja daripada definisi dari secara bahasa yang dimaksudkan Al-Qadar, ya, kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadar. Al-Qadar itu punya banyak makna. Yang pertama, dia berarti asy-syaraf, ya, rajulun dzu qadar, artinya dzu syaraf. Ya, dzu syarfin. Qadar berarti mulia. Kenapa? Karena kalau ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ketaatan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kau lipat gandakan pahalanya, diampuni dosa-dosanya, dibebaskan dari api neraka, maka pada saat itu dia telah mencapai pada level kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qadar juga bisa berarti sempit. Qudira alaihi rizquh. Saya dikatakan seseorang yang disempitkan rezekinya. Ya, Al-Qadar bisa berarti sempit. Kenapa dikatakan sempit? Seolah-olah dunia pada saat turunnya malam Lailatul Qadar disempitkan dengan begitu banyaknya para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun ke permukaan bumi untuk membawa rahmat kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanazzalul malaikatu warruh. Ya, pada malam Lailatul Qadar tersebut turun para malaikat dan dipimpin oleh Ruh, yaitu Jibril alaihissalam. Begitu banyaknya malaikat yang turun ke bumi, dan mereka tidaklah turun pada malam tersebut melainkan menyebarkan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga Al-Qadar, ya, berarti takdir. Ya, kalau kita katakan antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ya, engkau beriman terhadap qadar, itu takdir yang baik maupun yang buruk. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan Lailatul Qadar sebagai malam yang mulia, malam yang penuh dengan berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Bahwasanya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang diberkahi. Maksudnya malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat selanjutnya Allah menjelaskan fiha yufraqu kullu amrin hakim, yang pada malam Lailatul Qadar itu ditetapkan segala sesuatu. Jadi takdir itu ada yang dikenal dengan takdir as-sanawi, ya, takdir tahunan, yang pada saat itu kembali ditetapkan apa yang akan terjadi kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu setahun. Dan takdir itu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya sering diangkat, kapan sih turun malam Lailatul Qadar? Yang jelas, Lailatul Qadar pertama dia turun pada bulan suci Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa pada bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Qur'anul Karim. Dan menurut pandangan mayoritas para ulama kita, dan pendapat ini yang sangat jelas dan pendapat ini yang kuat, bahwasanya dia terjadi pada 10 hari yang terakhir atau 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Oleh itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri sebagai disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi mengatakan fabtaguha fil ashril awakhir, hendaklah kalian mencari malam Lailatul Qadar tersebut pada 10 hari terakhir. Tentu kalau malam berarti dicari pada waktu malam dari 10 malam yang terakhir. Dan sangat diharapkan, sangat ditekankan dia turun pada malam-malam yang ganjil. Jadi pada bulan Ramadan, kemudian 10 malam yang terakhir, dan sangat kuat atau diharapkan dia akan jatuh
pada malam-malam ganjil. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir. Hendaklah kalian mencari malam Lailatul Qadar tersebut, carilah pada malam yang ganjil dari 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi bahkan ada para ulama kita juga yang sampai menentukan kapan itu Lailatul Qadar. Bahwasanya dia terjadi pada malam ke-27 di bulan suci Ramadan. Maka tidak heran ya kalau umrah yang paling ramai terjadi pada hari ke-27, malam ke-27. Jadi hari ke-26 orang-orang sudah berbondong menuju Mekah untuk bisa melewati malam ke-27. Karena memandang bahwasanya malam tersebut malam yang paling diduga kuat atau yang paling banyak akan turun malam Lailatul Qadar. Dasarnya karena ada sahabat Nabi seperti Ubay bin Ka'ab. Beliau pernah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim. Namun pendapat yang tepat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun yang lainnya. Terkadang malam ke-27, terkadang malam 25, terkadang malam ke-23 dan juga terkadang malam ke-21. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan, "Inni uritu lailatul qadar tsumma unsituha. Faltamisuha fil asr awakhir fil witr." Saya telah diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Namun kemudian saya lupa. Saya sebenarnya sudah tahu kapan malam Lailatul Qadar, tetapi kemudian saya lupa. Dan kemudian dikatakan, saya telah diperlihatkan tapi karena kalian bertengkar kemudian saya lupa. Ya, Nabi diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian beliau lupa. Karena lupanya beliau kemudian mengatakan, akan tetapi carilah pada 10 malam yang terakhir pada malam yang ganjil. Namun kata Nabi, wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tin. Yang jelasnya pada malam itu ketika turun Lailatul Qadar, saya lagi sujud di masjid di atas air dan juga tanah. Artinya saat turunnya Lailatul Qadar pada saat itu dalam keadaan hujan. Kita tahu bahwasanya di daerah tersebut ya, di tanah Arab ya, terutama di Mekah atau Madinah, hujan turun paling cuma sehari 2 hari saja ya. Makanya Abu Sa'id ketika mendengarkan hal tersebut, ia mengatakan bahwasanya mutirna lailata ihda wa ishrin. Nabi mengatakan pada malam itu saya sujud di atas pasir dan juga tanah. Dan Abu Sa'id mengatakan, memberikan persaksian, hal itu terjadi, yaitu turun hujan pada malam ke-21, yang pada saat itu saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan masjid ya pada pelaksanaan sholat subuh, sementara wajah beliau mubtal tinan wa ma'an, ya, kepala beliau, wajah beliau basah, ya, ada air yang bercampur dengan tanah. Kan dulu orang kalau masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ya hanya beralaskan tanah saja. Jadi kalau turun hujan dan nggak ada atapnya, maka kalau turun hujan maka kemudian menjadi basah. Nah, kalau kita agak susah menentukannya ya karena sering hujan. Nah, tapi karena saat itu memudahkan kapan dia terjadi, maka Abu Sa'id mengatakan dia terjadi pada malam ke-21. Artinya tahun itu Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-21. Jadi kita gabungkan dengan persaksian Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya, menunjukkan apa yang beliau katakan sumpah itu maksudnya pada tahun tersebut. Karena kita dapatkan dalam keterangan lain juga pernah terjadi pada malam ke-21. Maka menunjukkan secara jelas kepada kita bahwasanya dia bisa terjadi ya berpindah antara satu tahun dengan tahun yang berikutnya. Apatah lagi ada juga hadis yang berbicara lebih umum pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, ketika Nabi mengatakan carilah Lailatul Qadar ketika tersisa 7 hari ya, dan selanjutnya. Nah, kalau dihitungnya dari belakang
seandainya saja puasa atau bulan Ramadan hanya 29 hari, kalau dibilang 29 hari, ya 7 yang belakangan, berarti malam ke-22. Ya, carilah malam ke-22, ya 7 hari, 5 hari, ya tersisa. Jadi malam mengganjil, kalau Ramadannya hanya 29 hari, maka yang kita hitung dari awal genap menjadi ganjil. Ya. Maka tentu ini lebih mendorong kita untuk mau cari aman. Pokoknya ya 10 hari terakhir ya kita selalu isi dengan menjalankan ibadah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada 10 malam yang terakhir. Insyaallah kalau kita pada setiap harinya ya enggak pernah absen untuk melaksanakan ibadah, mengerjakan qiyamul lail, membaca Al-Qur'anul Karim, maka sudah dipastikan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Selama kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah hampir dipastikan kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan kemuliaan yang begitu besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika disembunyikan malam Lailatul Qadar waktunya, tentu ini jauh lebih baik. Karena Nabi pernah mengatakan ketika mengatakan bahwasanya saya dilupakan, wa asa an yakuna khairan lakum, dan boleh jadi mudah-mudahan itu lebih baik bagi kalian, dan saya kira dan kita kira jauh lebih baik ya, karena kita akan bisa mengisi waktu kita beribadah kepada Allah pada hari-hari yang ada. Kalau ditentukan hari ke-25, malam ke-25, orang-orang akan mengerjakan pada malam ke-25 dan mengabaikan pada malam-malam yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana cara seorang muslim ketika ia merasa atau berat dugaan bahwasanya dia akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka manfaatkanlah malam tersebut untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan membaca Al-Qur'an, dengan mengerjakan qiyam dan juga bersedekah dan lain sebagainya. Yang kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu ma la yajtahid fi ghairiha. Nabi begitu bersungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar tidak sebagaimana malam-malam yang lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam yang terakhir dikatakan istadda mi'zarah, ya. Ya, kalau sudah masuk 10 malam yang terakhir, beliau mulai mengencangkan sadda mi'zarah. Beliau mengencangkan ya sadda mi'zarah, mengencangkan ikatan sarungnya. Punya dua makna. Yang pertama menunjukkan kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang berikutnya beliau sampai meninggalkan istri beliau agar bisa fokus beribadah secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan juga wa ahya lailahu kullah, dan beliau menghidupkan seluruh malamnya. Jadi kalau mau pilih begadang, ada dianjurkan 10 malam yang terakhir. Jadi kalau 10 malam terakhir seorang memilih untuk dia tidak tidur ya sejak salat Isya, ya habis maghrib sampai salat Isya langsung sampai waktu fajar, dia memilih untuk tidak tidur, maka itu lebih baik. Walaupun lebih afdal jangan juga tidur setelah fajar. Ya, nanti kalau sudah sholat Isra 2 rakaat baru silahkan untuk melanjutkan tidurnya. Yang jelas malam telah diisi dengan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mengerjakan qiyam pada malam Lailatul Qadar karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dia sangat berharap tentu bisa mendapatkan malam yang mulia tersebut. Nah, kemudian ada enggak doa-doa yang dibaca pada malam Lailatul Qadar? Kan kita enggak tahu sebenarnya kapan pastinya malam Lailatul Qadar. Nah, tapi pada 10 malam yang terakhir yang kita duga akan datang malam tersebut, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Aisyah doa apa yang mesti saya ucapkan ketika datang malam Lailatul Qadar. Maka Nabi mengatakan, "Quli, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka akan pemaafan, maka maafkan atau ampuni aku. Pembahasan yang lainnya, jadi malam Lailatul Qadar memiliki tanda-tanda yang bisa diketahui, bahkan tanda tersebut ada yang nampak pada malam Lailatul Qadar dan juga ada ketika terbit matahari keesokan harinya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana keterangan disebutkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lailatul Qadri
lailatun samha talaqah la hara wala barira. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang bersahabat, ya, malam yang enak, ya, dia tidak panas, tidak juga dingin. Tusbihu syams sabihatuha dha'ifatun hamra, yang pada pagi harinya terbit matahari dengan pancaran cahaya yang berwarna kemerah-merahan dengan pancaran cahaya yang lemah. Dan pada malam tersebut dirasakan ketenangan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salamun hiya hatta matla'il fajar. Ketika turun malaikat Allah Subhanahu wa taala, malam itu orang-orang diliputi dengan keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi harinya yang kita sebutkan tadi, pancaran cahaya matahari jernih. Ya, seperti tidak ada pancaran cahayanya. Jadi muncul, ya, matahari tanpa adanya pancaran, ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sabihatul Lailatul Qadar", bahwa pada pagi hari dari malam Lailatul Qadar, tatla'u syams, terbit matahari, la syi'alaha, tidak ada pancaran cahayanya. Jadi seakan-akan hanya lingkaran saja yang berwarna merah lemah dan tidak nampak adanya pancaran matahari. Ini akan muncul kapan? Ya, setelah lewat malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi sayang sekali. Ya, pagi kalau, hari, ya, sayang sekali kalau seandainya kita melihat tanda tersebut pada pagi harinya, sementara pada malamnya, ya, kita tertidur, ya, tidak banyak mengisi aktivitas ibadah di sisi Allah, ya, Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berikan, ya, catatan di sini bahwa hendaklah kita sebagai seorang muslim yang baik, yang sangat rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mungkin bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan berbahagia, kecuali apabila kita telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kunci mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi hidup kita dengan mengerjakan amal soleh, ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kaum muslimin harus menggunakan kecerdasannya, ya, bagaimana memanfaatkan malam-malam hari di 10 malam terakhir. Jangan sampai kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting, walaupun pada dasarnya dia adalah perkara yang boleh. Ya, sebagian orang atau negeri secara khusus, kalau sudah 10 malam yang terakhir, kita mendapatkan yang paling ramai bukan masjid, tapi yang paling ramai adalah tempat-tempat perbelanjaan, ya, beli baju, beli sepatu, ya, beli pakaian dan lain sebagainya. Sayang sekali ketika datang Lailatul Qadar, kita hanya disibukkan untuk mencari-cari pakaian, mencari-cari barang. Ibu-ibu juga, kalau memang kita mau buat kue, maka mengambil waktu pada waktu siang harinya. Kadang malam harinya kita fokuskan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena telah mendapatkan anugerah oleh Allah berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Saya kira ini bisa kita sampaikan, ya, sebagai pengantar. Masih banyak sekali pembahasan yang menjadi kekhususan dari 10 malam yang terakhir, ya, seperti melaksanakan iktikaf, zakat fitrah, bertakbir, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pemirsa Mata TV dimanapun Anda berada, demikian tadi pengantar materi tema kita pada pagi hari ini berkenaan dengan keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan. Namun jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda, karena belajar Islam Live akan kembali sesaat lagi.